Banyak yang marah, orang yang ngefans dengan beliau, orang yang suka. Saya tidak ada niatan menjelekkan atau apalagi menjatuhkan, tidak ada. Tapi karena dakwah di masyarakat, membawa nama besar Imam An-Nawawi, ternyata setelah dicek itu tidak ada yang sepertinya. Saya bongkar, saya perlihatkan kepada masyarakat agar supaya mereka tahu. Itu biasa, Pak. Di kitab-kitab manapun dari dulu sampai sekarang, kalau ada ulama nulis salah, itu dibantah pakai buku juga. Ya sama dengan video, kalau bantah melalui video. Saya salah, dibantah pakai video. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Setelah saya mengoreksi di video sebelumnya kesalahan Ustadz Mujiman, banyak komentar di kolom komentar dalam video saya ya menurut saya itu kurang baik dan kurang elok. Yang saya jelaskan adalah kedustaan Ustadz Mujiman, tapi berbicaranya tentang membid'ahkan kunut. Kunut itu nggak ada dalilnya dhaif. Lah itu kan menurut sampean, menurut selera sampean mendengar dari Ustadz sampean. Ya, masalah kunut ini dari dulu sudah memang mukhtalafun fi hukmi, diperselisihkan hukumnya dari dulu sudah. Sejak mulai zaman para imam madzhabul arba'ah, para imam-imam madhab yang 4 itu memang sudah diperselisihkan. Imam Abu Hanifah tidak kunut, Imam Malik kunut, Imam Syafi'i kunut, Imam Ahmad bin Hanbal tidak, dan begitu, dan tidak ada masalah sesungguhnya. Kemudian di kolom komentar ada yang menyebutkan bahwasanya bid'ah begitu ya, tapi tidak terlalu saya tanggapi, bahkan sebagian ada yang saya hapus karena nggak elok. Antara Muhammadiyah dan NU itu di hadapan Allah nggak ada urusannya, Pak, nggak ada urusannya, entah NU entah Muhammadiyah, nggak ada urusannya ya. Hanya di situ itu adalah lembaga ya, sebuah lembaga organisasi yang menghimpun keinginan masyarakat dan memperbaiki perlakuan masyarakat bagaimana. Kemudian ada di NU itu ada namanya Bahsul Masail ya. Kalau di Muhammadiyah itu ada Majelis Tarjih. Nah, seperti itu. Nah, saya menemukan video yang dapat 3 hari lalu diupload dalam salah satu YouTube yang membantah pernyataan dari Ustadz Endang, siapa itu, Jaya Putra, entah siapa saya lupa, pokoknya ada Endangnya ya. Di sini lengkap, Pak, lengkap sekali pernyataannya ya, bagaimana sesungguhnya posisi kunut menurut Dewan Tarjih Muhammadiyah. Karena Dr. Endang ini mempermasalahkan penjelasan dari Ustadz Hadi Hidayat. Baik, biar tidak terlalu lama, kita simak videonya ya. Saya akan menanggapi sebuah video dari Ustadz Endang Jaya Putra. Dalam video itu, beliau menyalahkan penjelasan dari Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ustadz Hadi Hidayat, ketika menjelaskan tentang masalah kunut dan masalah tahlilan. Saya nggak tahu apakah Ustadz Endang Jaya Putra ini sudah nonton penuh atau hanya sekedar nonton potongannya. Kita simak video tanggapan Ustadz Endang Jaya Putra ini. Nah, jadi itulah sobat-sobat. Jadi tidak benar apa yang disampaikan Tua Muhammadiyah tidak mempermasalahkan kunut dan tahlilan. Ya,
Ya justru ya Muhammadiyah mempermasalahkan. Nah, ini mempermasalahkan. Nanti lihat di bukunya. Karena itu di pemahaman Muhammadiyah tidak melakukan ya kunut khusus di sholat subuh, dan juga tidak melakukan tahlilan ketika ada yang kematian. Itu dia potongan dari pernyataan beliau. Nah, simak baik-baik. Itu dalam video yang beliau upload pada tanggal 10 Juni 2024, 5 bulan yang lalu. Beliau mengomentari tentang video dari Ustadz Adi Hidayat yang merupakan ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan beliau di situ mengatakan penjelasan wah ini tidak benar. Lalu beliau membantah dengan penjelasan dari Ustadz lain. Saya katakan, saya sebut saja ini Ustadz Mujiman. Mungkin beliau anggap Ustadz Mujiman ini adalah mewakili atau merepresentasikan Muhammadiyah. Baik. Simak. Sesampainya yang pertama, justru penjelasan yang mewakili Muhammadiyah itu adalah penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Dari Ustadz Adi Hidayat, Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau menjelaskan tentang masalah kunut sesuai dengan apa yang terdapat di dalam himpunan keputusan Tarjih Muhammadiyah. Silahkan beli buku himpunan ini, buku himpunan beli Pak. Tarjih tidak pernah menganggap kunut subuh itu bid'ah. Nah, tidak pernah, Muhammadiyah tidak pernah menganggap kunut subuh bid'ah. Saya katakan itu benar, itu sudah sesuai dengan himpunan keputusan tarjihnya. Kita tidak pernah menemukan dalam HPT, baik HPT ini yang pertama atau yang kedua, ini ada 3 keputusan Muktamar Garut, Klaten, dan Malang. Di sini malah tidak ada tentang kunut, maupun yang ketiga, HPT yang ketiga. Itu tidak ada keputusan, ya, bukan fatwa. Tidak ada keputusan tarjih yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Nah, tidak ada. Terkait dengan Tidak ada. tahlilan juga sudah banyak penjelasan selama ini dari ustaz-ustaz Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh Muhammadiyah tentang substansi permasalahan tradisi tahlilan itu sebagaimana disinggung dalam sejarah-sejarah, dan ini menjadi latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Kembali tentang masalah kunut, di dalam kitab himpunan putusan tarjih Muhammadiyah itu ada di dalam halaman ke-378. Nanti saya tampilkan Keputusan tarjihnya, slide-nya. bab kelima dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah dengan judul Al-Qunutu. Kunut. Ada 5 poin di situ. Poin pertama, keputusan tarjihnya mengatakan, yaro majlisu annal kunuta bimakna tulil qiyami lil qiraati wa du'ai fis sholati masruhun. Majelis tarjih berpendapat bahwasanya kunut dengan makna berdiri lama untuk membaca dan berdoa di dalam sholat itu masyru'. Di sini dikatakan masyru', disyariatkan. Lalu poin yang kedua, layarul majlisu tahsis wa tasmiyah idzalikal qiyam bi kunutil fajri al-muta'arafi al-mukhtalafi fi hukmihi. Majelis tarjih tidak memandang, tidak berpendapat bahwa tulul qiyam, lama berdiri untuk berdoa yang disyariatkan ini, tidak berpendapat bahwa tasmiyati dzalikal qiyam, penamaan berdiri lama untuk berdoa itu, bikunutil fajri, khusus pada kunut sholat subuh al-muta'arafi yang kita kenal, al-mukhtalafi. Di sini dikatakan al-mukhtalaf, yang diperselisihkan fi hukmihi, dalam hukumnya. Jadi kunut subuh
dalam pandangan majelis tarjih ini masih mukhtalaf, diperselisihkan hukumnya. Nah, jadi Majelis bukan tarjih bid'ah. tidak menyebut di sini bid'ah. Masalah Kalau sudah khilafiyah. ditetapkan bid'ah ya tidak mukhtalaf. Dan konsekuensi ketika sudah ditetapkan bid'ah, berarti kita orang Muhammadiyah ketika makmum kepada imam yang baca qunut dia tidak sah. Pernyataannya ya, Itu pernyataannya. konsekuensi dari menetapkan qunut itu bid'ah. Karena kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu konsekuensinya. Majelis tarjih menganggap qunut subuh itu mukhtalaf fi hukmihi. Diperselisihkan dalam hukumnya. Lalu bagaimana menyikapi permasalahan yang diperselisihkan seperti ini? Ada manhaj tarjih, metode tarjih ya, bisa kita lihat di dalam masih dalam KPTM yang awal itu, di dalam kitab Masailul Khamsi halaman Kita simak. Masih dicari. 279. Kita lihat di sana ada satu metode atau satu manhaj dalam majelis tarjih. Indah sesungguhnya, indah. Apa yang ada di Muhammad itu indah. Bahwasanya keputusan tarjih yang manapun itu yutakhadu, diambil, ditetapkan innama huwa tarjihu, dengan metode tarjih, dengan prinsip tarjih, dengan pandangan tarjih bainal ara'i, di antara pendapat-pendapat al-ma'rudati yang bertentangan, duna iftoli ayyi ra'yin mukhalifin. Ini yang perlu diperhatikan. Ini yang perlu diperhatikan. Paham itu tuh. Buat kita semua, bukan hanya untuk orang Muhammadiyah. Ra'yin mukhalifin, dengan tanpa menganggap batal pendapat lain yang berbeda dengan yang diambil oleh majelis tarjih. Inilah yang kemudian saya katakan dalam komentar di YouTube-nya Ustaz Endang. Saya buka itu, bahwa tidak mengamalkan bukan berarti mempermasalahkan. Betul. Majelis tarjih memutuskan tentang qunut subuh itu tidak mengamalkan. Tetapi majelis tarjih tidak menganggap yang mengamalkan qunut subuh itu bid'ah. Karena majelis tarjih berpandangan qunut subuh itu masih mukhtalaf. Sehingga di beberapa daerah sekarang banyak masjid-masjid yang diurus oleh dua organisasi besar ini, NU dan Muhammadiyah. Bagus ini Pak. Imamnya kadang dari NU, kadang dari Muhammadiyah. Beberapa masjid yang saya datangi, atau masjid besar, masjid agung, bahkan imamnya gantian, ketika subuh juga gantian. Bagus. Bersama muslim. Tidak usah saling mencoba. Jamaahnya sudah paham di sini, ya mereka tidak ada yang perlu. Ketika imamnya dari NU, imamnya qunut, ya jamaah paham di situ, nggak ada yang protes. Banyak masjid-masjid yang diurus. Bagus. Artinya kalau memandang bid'ah, konsekuensinya berarti sholat di belakang orang yang qunut itu ya tidak sah. Ini pernyataannya ya. Sholat di belakang ini. Orang yang qunut itu sah, karena qunut itu masih mukhtalaf. Ya, betul. Muhammadiyah menganggap yang kuat qunut itu tidak khusus hanya Nah, ini namanya tarjih. itu masyru' di semua sholat. Ketika memandang masyru' di semua sholat, berarti qunut di sholat subuh juga masuk bagian dari masyru'. Nah, masuk. Tidak khusus hanya Tapi tidak khusus. Ini dalam tarjih Muhammadiyah. Ya, silahkan. Maka saya menyarankan Ustadz Endang Jaya Putra ini untuk memperbanyak literasi, terutama pada produk-produk. Ya, dai-dai Muhammadiyah, tolong memperbanyak literasi katanya. Memberikan penjelasan kepada umat, terutama kepada warga Muhammadiyah. Ya, betul. Akan memberikan penjelasan yang objektif sesuai dengan keputusan-keputusan tarjih. Mantap. Beberapa hal yang saya garis bawahi di sini. Yang pertama, di situ beliau mengatakan ini pemahaman Muhammadiyah, tetapi
semangat beliau bukan memberikan pencerahan sesuai pemahaman Muhammadiyah. Semangat beliau adalah mempermasalahkan disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ustadz Adi Hidayat. Awal pembuka video beliau langsung mengatakan yang disampaikan wah itu tidak benar. Nah ini. Kemudian padahal dalam tadi tidak begitu, Pak. Video yang diupload di YouTube-nya dia mengatakan wah itu penyusup Muhammadiyah. Nauzubillah min dzalik. Saya paham, saya tahu, saya kenal beliau. Wah ini kader Muhammadiyah asli dari Pondok Pesantren Muhammadiyah Garut dan sekarang berkhidmat di Muhammadiyah. Saya Muhammad Thaib Subandi, saya perkenalkan Ustaz Endan, saya Muhammad Thaib Subandi. Mungkin yang Muhammadiyah tahu, kalau saya pribadi belum tahu kenal. Direktur 3 hari ini tahu videonya. Lombong, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes. Ya, saya juga sering mengelola, ngurusi pengajian Muhammadiyah, terutama kajian-kajian tarjih ini. Mari kita perbanyak literasi tentang produk-produk Muhammadiyah, berbanyak literasi tentang manhaj tarjih Muhammadiyah, sehingga kita bisa memberikan penjelasan kepada umat sesuai dengan apa yang ada dan diyakini, disepakati di dalam manhaj tarjih Muhammadiyah. Ya, itulah Pak ya. Jadi intinya kita jangan terlalu fanatik lah kepada salah seorang ustadz. Karena saya setelah menyampaikan kesalahan, membongkar kesalahan Bapak Budiman, banyak yang marah. Orang yang ngefans dengan beliau, orang yang suka. Saya tidak ada niatan menjelekkan atau apalagi menjatuhkan, tidak ada. Tapi karena Bapak Budiman itu berdakwah di masyarakat, membawa nama besar Imam An-Nawawi, ternyata setelah dicek itu tidak ada yang sepertinya, saya bongkar. Saya perlihatkan kepada masyarakat agar supaya mereka tahu bahwasanya Bapak Budiman itu salah. Dan itu biasa, Pak. Di kitab-kitab manapun dari dulu sampai sekarang, kalau ada ulama nulis salah, itu dibantah pakai buku juga. Ya sama dengan video. Kalau Bapak Budiman salah, saya bantah melalui video. Saya salah, dibantah pakai video. Silahkan. Lah itu memang keharusan. Itu namanya mengamalkan ayat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Seperti itu, Pak. Mengamalkan itu semua. Ustadz-ustadz itu yang membongkar kesalahan-kesalahan yang sudah disebarkan di medsos. Ya di medsos juga. Karena kalau tidak, banyak bukan hanya penceramahnya, tapi yang nonton. Itu nanti kesimpulannya berbeda. Seperti itu dengan apa yang dijelaskan. Ya. Demikian. Saya mohon maaf untuk semua saudara-saudara saya di Muhammadiyah, siapapun itu, ya, tidak ada niatan, karena tidak ada untungnya saling menjelekkan, apalagi soal amaliyah, semua sudah ada imamnya, semua sudah mengakui dalilnya. Masalah yang ditarjih yang mana, menurut Muhammadiyah, menurut Nahdlatul Ulama itu yang mana, ya terserah. Kita mau NU, mau Muhammadiyah, itu nggak ada efeknya, Pak. Bagi Allah, yang ada efeknya itu kita adalah mana yang lebih takwa, itu yang paling mulia. Nggak ada mungkin kamu paling Muhammadiyah, mungkin kamu paling Nahdlatul Ulama, nggak ada. Ya, mau Muhammadiyah, mau NU, silahkan, terserah. Ya. Demikian, hadanallah wa iyyakum wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.